Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, memang menarik cerita tentang IPM. Kemudian ada yang bertanya bagaimana Ki cara hitung-hitungannya. Nah kalau itu Aki hafal sedikit, hafal yang tempo dulu. Tapi kalau ingin tahu yang lebih jelas, sekarang itu kan di Pulgar tuh ada di YouTube ya, di Instagram atau apalah namanya, itu lebih rinci. Karena memang hitungannya susah. Makanya itu kan KDM bilang bahwa itu sudah puluhan tahun gitu ya. Orang yang nyinyir itu sekali lagi Aki kesel gitu ya. Orang tidak paham gitu ya. Nah itu ada hitung-hitungannya. Tapi untuk di Ciamis waktu itu yang menjadi pendorong utama peningkatan IPM itu adalah dari RLS dan AMH. Rata-rata ramah sekolah dan angka melek huruf. Ya, jadi rata-ratanya waktu itu di bawah 7, kalau tidak salah masih di bawah 7. 7 lah paling. Kalau di bawah 7 itu kan itu SMP kelas 1 ya. Ya SMP kelas 1 lah gitu. 6 tahun 7 lah. 7 tahun begitu kan, begitu. Nah, bagaimana ini mengatasinya? Makanya si Pak Wawan Arifin dengan Pak Max punya program kembali sekolah, kembali belajar. Itu tema programnya. Kembali sekolah, kembali belajar itu adalah tentu saja kepada orang-orang yang DO. Kenapa? Karena yang rutin sekolah, baik di SD, SMP, SLA sampai universitas, itu mah biasa daya ungkitnya, itu daya ungkit biasa. Dan itu tetap harus dipertahankan oleh APBD. Begitu ya, yang tidak sekolah, penambahan kelas dan lain sebagainya. Kan kita tahu bahwa kemarin Aki jelaskan bahwa uang dari PPK IPM ini yang kurang lebih 90 miliar dengan pendampingan itu tidak boleh dibelikan kepada fisik. Begitu ya. Nah apa yang programnya kembali sekolah kembali belajar ini, yang pertama adalah SIADO. Apa itu SIADO? SIADO itu sisir anak DO. Sebetulnya bukan anak saja, tapi semua yang DO yang belum punya ijazah pada tahap berikutnya tapi sudah sekolah itu harus didaftar. Seluruh desa harus mendaftar itu. Hebatnya ya, gencar Pak. Kenapa? Karena yang DO itu kan bukan hanya sekadar anak SD. Tentu saja adalah orang yang tidak bisa tulis baca, itu disebutnya AMH, anak melek huruf, melek huruf, angka melek huruf, itu umurnya itu kalau tidak salah dari berapa ya, 15 sampai 60, ada hitungannya itu ya. Kemudian rata-rata sekolah juga 15 sampai berapa dihitungnya itu, rata-rata lama sekolah itu sampai 25 atau berapa, itu ada hitungannya. Kemudian ya gimana usahanya, yang penting itu banyak ya. Jadi didaftar yaitu SIADO. Kalau SIADO itu sisir anak DO yang sudah. Jadi orang tua juga DO juga teruslah didata. Kedua SIARDO. Kalau SIARDO sisir anak rawan DO. Itu yang rawan, yang belum DO, sekolah masih sekolah tapi kelihatannya mau keluar, itu harus dipertahankan. Benar ya. Pemerintah harus turun tangan. Itu dari APBD 2, bukan dari uang PPK IPM. Kemudian apa programnya? Programnya itu disebut ngajarepat. Ngajarepat itu apa? Tidur terlentang atau tengkurap itu ngajarepat gitu orang begitu. Tapi ini bukan. Ngajarepat itu adalah ngajak diajar di tempat. Ngajak belajar di tempat. Di mana? Nah ini
ternyata yang DO itu luar biasa. Misalnya di terminal itu banyak orang warung, supir, kernet, anak-anak yang jualan, ya, apalagi kalau sudah yang mengemis dan lain sebagainya, itu pada umumnya tidak selesai sekolahnya. Ada yang kelas 5 SD keluar, ada yang kelas 1 SMP keluar, ada supir yang kelas 2 SMA langsung nyupir dan lain sebagainya. Itu di terminal. Dan terminal itu Ciamis kan bukan hanya satu, tapi di beberapa tempat. Misalnya ada terminal di mana lagi ya, di Banjarsari misalnya itu, di Pangandaran waktu itu kan masih bersatu dengan Ciamis. Jadi di situ tuh banyak. Didata mana yang masuk nanti kelompok kepada kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Ini banyak sekali. Di mana lagi? Di pabrik kerupuk. Ciamis kan terkenal pabrik kerupuk Cikoneng. Di situ banyak pekerja anak-anak, ibu-ibu yang sekolahnya itu tidak selesai. Nah itu didata semuanya ya. Nah nanti ada lagi satu lagi, di mana? Di Pangandaran. Di Pangandaran itu orang yang jualan bakul-bakul ikan itu banyak yang tidak selesai sekolahnya. Ada yang DO di tingkat SD, ada yang DO di tingkat SMP, dan lain sebagainya loh. Setiap disusun, dicari. Nah setelah itu disiapkan kan anak rawan dewannya, baru disebut ngajar repat. Ngajar repat itu apa? Ngajak diajar di tempat. Jadi kalau anak-anak di terminal itu ada 10 orang yang tidak lulus SMP, maka dia 10 orang itu belajar di terminal itu. Ya, di terminal itu termasuk ada ibu-ibu, disatukan aja. Itu apa tukang-tukang apa dagang begitu ya, warung-warung kecil, disatukan jadi satu kelas. Yang tidak tamat SMA satu kelas, yang tidak tamat SD satu kelas, ada yang 2 kelas, 3 kelas tuh. Karena batas kita kan tidak di banyak, ada yang sampai 30 itu sudah maksimal, tidak boleh lebih. Apalagi di pabrik-pabrik kerupuk, apalagi di tukang bakul-bakul Pangandaran, semuanya itu kalau dihitung yang DO dan sekolahnya terus sampai ke orang tua itu ratusan ribu itu. Dan kemudian diajarkan belajar di tempat di mana di Pangandaran itu tukang-tukang bakul setelah selesai dagang dan lain sebagainya, dia berkewajiban nanti jam 2 atau jam 3 belajar di mana gitu kan tempatnya. Nah ini juga masuk mulai dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu apa? Yaitu ada yang memberikan tempatnya. Silakan tempat saya pakai untuk belajar. Nah itu dihitung. Kalau kita nyewa berapa, makanya nanti masuk kepada anggaran partisipasi masyarakat yang 100% itu. Itu hebat lah ya. Hebat kalau menurut Aki. Makanya kata Pak KDM harus belajar, bekerja keras kita semua meningkatkan IPM. Betul. Tidak asal cuap, asal masuk ke ranking 10, dan itu puluhan tahun perjuangan. Ya, susah. Orang koreksi itu susah ya, karena harus tahu permasalahannya. Makanya Aki suka tidak komentar kalau kepada urusan-urusan yang tidak tahu. Gitu ya. Nah, itu ngajar repat di situ. Jadi guru ngajar dari mana? Dikirim dari dinas pendidikan setempat, atau ada guru-guru khusus, ada juga yang sukarela, ya itu dihitung, ya ada juga yang dibiayai oleh PPK IPM misalnya. Biasanya kalau sudah tingkatannya paket C, ya kelas 2 SMA dan lain sebagainya. Coba bayangkan hasilnya sekarang oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kalau satu kecamatan saja ada 3 kelompok. Ya, 3 kelompok saja, jangan banyak-banyak. Misalnya 30 untuk paket A, 30 untuk paket B, 30 untuk paket C, itu sudah 90. 90 itu. 90 ditambah dengan angka melek huruf. Angka melek huruf itu jangan dianggap kecil. Memang waktu itu Ciamis itu hanya berapa ya? 2% apa 3% angka melek huruf itu udah tinggi. Karena dikalikan jumlah penduduknya 2 juta. Itu kan bisa 6.000, 7.000 yang itu disasar semuanya. Nah itulah sehingga akhirnya berapa
Kita bisa itu kan ya. Kalau di luar yang itu sudahlah, yang di terminal, yang di itu nanti tambahannya. Sekarang kalau dihitung 60 saja, 60 kali 351 desa dan kelurahan. Itu kan 60 kali 350 desa itu berapa? 20.000 ya. 20.000 lebih. Itu waktu itu hampir 50.000 yang dalam jangka 1 tahun, 2 tahun dia itu naik RLS-nya, rata-rata lama sekolahnya, dan beberapa persen hilang AMH-nya, angka melek hurufnya, menjadi bisa melek huruf ngejah ya, A, B, C, D kan begitu. Itu yang luar biasa. Nah, biayanya itu dibanyakan kepada, sampai ada yang disiapkan snacknya, disiapkan gurunya, disiapkan alat-alatnya, disiapkan buku-bukunya dan lain sebagainya. Itu dana dari situ. Dan alhamdulillahnya apa coba? Itu kalau dihitung 50.000 saja kali 2 tahun itu sudah 100 poin atau bagaimana. Itu sangat mendukung. Karena waktu itu dari 7 itu sampai naik ke 72 berapa selama 3 tahun itu. 72 apa 73 ya. Karena itu tekniknya teknik benar-benar di luar yang bisa mendukung terhadap bagaimana kita harus meningkatkan IPM dari jalur pendidikan. Sekali lagi ya, temanya adalah kembali belajar, kembali sekolah. Kalau di spanduk-spanduk ajakannya ayo belajar, ayo sekolah gitu. Ayo sekolah, ayo belajar. Dan itu kesohor, ngajar repat. Kalau sampai tidak ada guru dengan di bawah ada panduannya kan, itu para dinas-dinas atau petugas-petugas lapangan yang ada di kecamatan itu bisa menjadi guru ya, bisa dari Koramil, bisa dari PLKB, bisa dari kader-kader yang lainnya, ada dari kesehatan dan lain sebagainya, karena itu ada pedoman aturannya. Itu kerjanya luar biasa keras ya. Jadi program-program yang berkaitan dengan PPK IPM itu sangat ditunjang oleh RLS, rata-rata lama sekolah dan menghilangkan AMH, angka melek huruf. Angka melek huruf, menaikkan angka melek huruf. Itu dari Aki tentang bidang pendidikan ya. Mudah-mudahan ini ke depan ada juga gerakan-gerakan seperti ini kalau memang, tapi sekarang mungkin ya yang DO-nya sudah mulai kurang dan lain sebagainya dengan cara yang masif secara program pemerintah. Kalau dulu kan yang terabaikan kita sisir kembali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.